Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai. Semoga kondisi kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang kedudukan dan jarak. Sekarang ke materi selanjutnya ataupun subbab selanjutnya tentang dimensi 3. Dimensi 3 sendiri yang ketiga adalah mengenai sudut. Oke, sekarang kalian harus fokus mendengarkan presentasi dari Bapak agar kalian dapat memahaminya dengan mudah dan bisa mengerjakan persoalan-persoalan yang akan Bapak berikan nanti di akhir. Oke, kita mulai. Nah, kita mulai ya. Sekarang kita akan belajar dimensi 3 mengenai sudut. Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian menyaksikan tayangan ini, Bapak harap dapat menentukan besar sudut dalam ruang dimensi 3. Oke, selanjutnya. Sudut pada bangun ruang. Yang pertama, sudut antara dua garis. Sudut antara garis dan bidang. Sudut antara bidang dan bidang. Oke, selanjutnya. Yang pertama, sudut antara dua garis. Yang dimaksud dengan besar sudut antara dua garis adalah, kita lihat, garis M dengan garis K. Oke, lihat. Dia berpotongan. Nah, besar sudut terkecil yang dilihat adalah besar sudut yang terkecil, bukan yang terbesarnya, yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut antara dua garis. Kita lanjutkan. Contoh soal. Diketahui kubus ABCD, EFGH, besar sudut antara garis-garis yang pertama, AB dengan BG, AH dengan AF, selanjutnya yang C, BE dengan DF. Oke. Kita lihat pembahasannya. Nah, sudutnya Bapak berikan. Lihat. Besar sudut antara garis-garis. Berikut kita lihat. Yang pertama, AB. Nah, AB itu yang bawah ini. Dengan BG. Maka dia pasti adalah sudutnya siku-siku, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, AH dengan AF. AH sama AF, yaitu 60 derajat. Kenapa? Karena dia akan membentuk nih segitiganya nih. Segitiga apa, Pak? Namanya segitiga sama sisi. Oke, selanjutnya BE dengan DF. Oke, nah. Pak, berapa, Pak? Sekilas kayak berpotongan, tetapi mereka itu bersilangan. Jadi tetap karena dia tegak lurus, besar sudutnya adalah 90 derajat. Sangat mudah sekali anak-anakku. Oke, kita lanjutkan. Sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis A dengan bidang B dilambangkan dengan A, dalam kurung ya, dalam kurung AB. Adalah sudut antara garis A dan B, proyeksi pada bidang B, sudutnya kita lihat. Nah, sudut antara PQ dengan bidang V. Kita lihat, saya kasih nih bidangnya ya. Sudut antara garis PQ pada bidang V adalah sudut antara
PQ dengan P aksen Q. Jadi segitiganya atau sudut PQP aksen. Yang dihijaukan ini, yang warna hijau. Itu yang kita harus cari sudutnya. Selanjutnya, contoh soal yang pertama. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Panjang rusuknya diketahui 6 cm. Gambarlah sudut. Oke. Antara garis BG dengan bidang ACGE. Oke, kelihatan ACGE-nya tuh bidangnya tuh. Di dalam bidangnya. Kemudian hitunglah besar sudutnya. Oke. Pembahasan soal. Proyeksi garis BG pada bidang ACGE, bidangnya ACGE, tuh ACGE. Nah, ACGE. Nah, harus diproyeksikan terlebih dahulu adalah garis KG. Mana K-nya, Pak? Kan gitu. K adalah titik potong AC dan BD. Nah, di bawah nih. Titik potongnya. Nah, maka akan terbentuklah segitiga. Terbentuklah segitiga yang kita akan mau cari sudutnya. Jadi, sudut garis BG dengan bidang ACGE itu akan senilai atau sama dengan sudut BG garis BG dengan garis KG, itu akan sama. Maka kita simpulkan adalah sudut BGK. Nah, yang terkecil nih, sudut BGK yang kecil. Oke, lanjutkan. Nah, BG sendiri berapa, Pak? BG 6 akar 2. Kenapa, Pak? Karena BG, ingat kembali yang kemarin, BG adalah diagonal sisi atau bidang, maka dia jawabannya 6 akar 2. BK, Pak, berapa, Pak? BK adalah setengah dari BD. BD. Oke, BD kita dapatkan 6 akar 2 juga, jadi setengahnya berapa, Pak? Setengahnya adalah 3 akar 2. Lanjut. Nah, yang kita perhatikan adalah segitiga BKG. Yang siku-sikunya sudah pasti di K. Sinus sin sudut BGK adalah, ingat kalau sinus itu adalah, nah ini depannya, depan per miring. Demi, kalau sin itu demi. Depannya BK, miringnya BG. Kita substitusikan angka yang kita dapat sebelumnya, maka hasilnya adalah setengah akar 2 sama-sama. Oke, jadi besar sudut BGK adalah 30 derajat. Nah, ingat Pak, kok bisa 30 derajat? Ingat kembali, sin berapa yang hasilnya setengah? Sin berapa yang hasilnya setengah? Jadi, yang menyatakan sin berapa yang hasilnya setengah adalah sin 30. Maka besar sudutnya adalah 30 derajat. Sangat mudah sekali anak-anak. Yuk, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Nilai tangan sudut antara garis CG yang tegak dengan bidang AFH. Ini Bapak buatkan. Oke. Berapakah yang ditanya adalah nilai tangan? Ingat, tangan itu apa yuk rumusnya? Jangan sampai lupa. Kalau sin demi kos sami tan desa. Oke. Pembahasan. Tangan sudut garis CG dengan bidang AFH. Nah, kita lihat tuh. Kita bisa pindahkan lagi. Nah, cari yang garis yang sejajar tuh. Sejajar kan? Nah, maka kita dapatkan tangan sudut PQ dengan AP. Kita misalkan kita kasih garis namanya PQ ya. Bebas kalian nanti mau ngasih garis namanya apa saja. Yang penting tidak pada 8 titik ini. Cari huruf lain, masih banyak huruf lain. Oke, kita perhatikan tannya.
Tangan tadi apa? Barusan Bapak sampaikan. Tangan adalah apa? Kalau sin, demi, kos, sami, tan, desa. Berarti desa depan per samping. Nah, depannya mana? Nah, sudutnya kan kita sudah dapat sudut B. Depannya adalah AQ, sampingnya adalah PQ. Oke, kita dapatkan AQ adalah setengah AC, dan PQ itu senilai sama GC. Maka kita dapatkan hasilnya nilai tangan sudut antara garis CG dan bidang AFA adalah setengah akar 2. Sama-sama ini dibagi dengan 4. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga, persamaan 5 segi 4 beraturan TABCD yang semua rusuknya sama panjang. Sudut antara TA dan bidang ABCD adalah, nah ini segi 4 beraturan, 5 segi 4 beraturan, berarti panjang rusuknya sama. Di sini dia mintanya A semua. Pak, berapa Pak nilai? Apa yang ditanya? Sudutnya. Oke, kita lihat, yuk. Besar sudutnya yang ditanya. Oke. TA sama dengan TB pastinya A cm. AC adalah A akar 2. Kenapa? Karena diagonal persegi atau diagonal bidang pada persegi ini. Maka segitiga TAC yang kita lihat ini TAC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Oke. Sudut antara TA dan bidang ABCD adalah sudut antara sudut antara TA dan AC. Mana TA? TA sama AC. Oke. Adalah sebesar, karena kan tadi segitiganya siku-siku nih di sini 90. Berarti dia sisanya kan 90 juga karena besar sudut jumlah total pada segitiga adalah 180. Karena di sudut T-nya siku-siku 90 sudah kita dapatkan, tinggal sudut A sama sudut C. Karena dia sama atau sama kaki, berarti dia dibagi 2. Jadi nilainya adalah 45. Oke, kita lanjutkan. Sudut antara bidang dan bidang. Sudut antara bidang alfa dan bidang beta. Oke, ini Bapak buatkan bidang alfa dan bidang beta. Adalah sudut antara garis G dan garis H. Di mana garis G itu harus tegak lurus pada bidang A dan beta, alfa dan beta, dan garis H tegak lurus dengan bidang alfa dan beta. Harus tegak lurus. Nah, garis perpotongan pada bidang alfa dan beta kita simbolkan dengan dalam kurung alfa betanya sendiri. Kita lanjutkan. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCD, EFGH, gambarkan sudut-sudut antara bidang B, DG dengan bidang A, BC. Oke. Kalau soalnya bidang ketemu bidang, pastilah cari garis yang akan membantu kita. Oke. Yang kedua, tentukan nilai sinus sudut antara BDG dengan ABCD. Yang pertama sudah menggambarkan sudutnya berapa, habis itu nilai sinusnya berapa. Oke, kita lanjutkan. Sudut BDG dengan bidang ABCD. Garis potong BDG dan ABCD adalah BD. Garis potongnya. Oke, betul. Garis pada ABCD yang tegak lurus sama BD adalah AC. Oke, tegak lurus ya. Harus kita cari tegak lurusnya. Garis pada BDG yang tegak lurus dengan BD adalah GP. Nah, ini tegak lurus. Kita misalkan kasih titiknya sini P. Bebas, huruf apa saja kalian mau boleh. Bapak ngasihnya huruf P. Jadi, sudut pada bidang BDG yang tegak ini dengan bidang ABCD itu akan senilai dengan sudut GP yang di atas ini, GP dengan PC.
Nah, maka segitiganya lihat, maka sudutnya GPC. Tuh, lihat warna merah ini. Tuh, sudutnya. Oke, lanjut. Cuma gambar sudutnya saja. Yang kedua, sinus. Nah, kita kan tadi sudah mendapatkan garisnya tuh yang membantu kita. Sinus sudut bidang BDG dengan bidang ABCD. Nah, yang kita dapatkan tadi. Sinus. Nah, tuh. Bentuknya segitiga. Sinus sudut GPC. Oke. Lanjut. Nah, siku-sikunya jangan lupa di C pastinya. Kalau sinus apa rumusnya? Depannya adalah GC, miringnya adalah GP. GC-nya A, GP-nya yang kita dapatkan adalah setengah A akar 6. Ini ingat kalian dapatkan kemarin saat mencari jarak. Ya. Ingat, kita flashback kembali. Nah, sama-sama A-nya kita eliminasi atau kita coret, dan habis itu kita rasionalkan dengan akar 6 per akar 6. Kenapa, Pak? Karena dia penyebutnya akar 6. Kalau misalkan dia tidak ada, penyebutnya tidak ada akar, langsung. Tapi kalau dia ada, kita harus rasionalkan terlebih dahulu. Oke? Makanya kita dapat sepertiga akar 6. Jadi sinus sudut bidang BDG dengan bidang ABCD adalah sepertiga akar 6. Sangat mudah. Oke, anak-anak. Lanjut. Contoh yang kedua. Nih, Bapak kasih limas beraturan. T, A, B, C. Panjang rusuk alas 6 cm dan panjang rusuk tegak adalah 9 cm. Nilai sinus sudut antara bidang T, A, B dengan bidang A, B, C adalah, oke. Kita harus mencari garis yang tegak lurus pada setiap bidang yang mau kita cari. Lanjut. Pembahasan. Nah, limas segitiga. Beraturan. Sinus sudut TAB dengan ABC. Oke, nah itu bidangnya. Sinus sudutnya kita misalkan dengan TP ketemu sama PC. Nah, tuh, dah. Nah, kelihatan kan? Yang merah ini yang kita sudutnya. Maka akan mendapatkan sinus sudut TPC. Oke. TC 9 cm. BP adalah berapa? Karena dia AB-nya 6, setengahnya pastinya 3 cm. Berarti kita harus mencari nilai PC. PC pakai Pitagoras. 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Hasilnya 3 akar 3. Oke, lanjut. PC sudah kita dapatkan. PT, tegak ini, siku-siku juga. 9 kuadrat dikurang 9 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Oke. Sama hasilnya 70 akar dari 72 senilai dengan 6 akar 3 cm. Lanjut. Nah, yang kita cari kan sudutnya ya, apa sinusnya tadi. Ya, nah kita lihat tuh. Nah, saya hilangkan semuanya. Nah, tadi kita dapatkan PT 6 akar 2, PC 3 akar 3. Aturan kosinus yang kita gunakan kalau dalam misalkan mencari sudut yang diketahui 3 panjangnya sudah diketahui ketiga-tiganya. Maka kalau mencari salah satu sudut menggunakan aturan kosinus. Pak, aturan kosinus bagaimana, Pak? Nah, ini yang saya berikan. TC kuadrat, lihat sudutnya. Yang kita mau cari sudutnya adalah yang sudut TPC atau cos sudut TPC yang ini. TC kuadrat sama dengan TP kuadrat ditambah PC kuadrat dikurang 2TP kali TC dikali cos sudut TPC. Nah, kita masukkan ini yang tadinya jadi 81, 9 kuadrat. Oke. TP-nya 72, kita dapatkan ini 6 akar 2 dikuadratkan dan 3 akar 3 dikuadratkan adalah 27. Kita proses semuanya substitusi.
Dan kita cari adalah sudut cosnya ini, sudutnya. Oke, kita proses kembali. Yang sejenis itu kita selesaikan sampai dia mendapatkan nilai cosnya. Cos sudut TPC itu adalah 1/2 akar 6. Sama-sama dicoret, sama-sama 18-nya dicoret, dibagi. Nah, sama-sama dikalikan atau kita rasionalkan akar 6 per akar 6, maka kita dapatkan akar 6/12 atau 1/12 akar 6. Oke, ingat ya nilainya sudah dapat ya tadi sudutnya. Sudutnya itu baru. Kita lihat lanjut. Lihat segitiga TPC. Cosnya kan tadi sudut P-nya sudah kita tahu adalah akar 6/12. Nah, berarti kalau cos itu adalah samping per miring. Yang kita cari kan adalah yang depan nantinya. Berarti kita harus mencari 12 kuadrat dikurang 6. Hasilnya akar 138. Maka diperoleh, ingat, sinus sudut P adalah akar 138/12. Jadi sinus sudut, yang dicarikan sinus, kalau tadi kan kosinus. Sinus sudut TAB dengan ABC atau sinus sudut bidang TAB dengan bidang ABC adalah akar 138 akar dari 138/12. Ini sangat mudah sekali, kalian pasti bisa. Siap. Oke, lanjutkan contoh yang ketiga. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 4 cm Oke, kita lanjutkan. Oke, diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 4 cm, titik P dan titik Q berturut-turut di tengah-tengah garis AB dan garis AD. Oke, kita lihat dulu yuk kita lihat, ulangin yuk. Nah, biar jelas nanti anak-anak melihat. Oke, panjang rusuknya tadi, nah kita lihat 4 cm kan. Oke, kita ulangi biar paham soalnya kalian. Oke. Nah, titik P kan di tengah-tengah, AB, nah itu Q. Oke, sudah. Lanjut ya. Sudut antara bidang, nah bidang sudah diketahui. Oke, sama bidang. Yang pertama, sudut antara bidang FHQP dan bidang AFH adalah alfa. Dikasihnya sudut alfa. Berapakah nilai kosinus alfa? Oke, kita mulai yuk pembahasannya. Oke, tadi kan sudah diketahui 4 cm. Lanjut. Sudut bidang EFHQP dengan bidang AFH itu sama dengan kita misalkan nih, sudut dengan KL, garis KL-nya, nah itu garis KL, tuh, dengan KA. Tuh, udah kelihatan? Sudut, nah sudutnya kita lihat, sudut AKL itu alfa. Tuh, yang di garis merah, nah tuh. Oke, saya ulangi lagi. Alfa. Nah, kita lihat. Nah, itu sudutnya tuh. Nah, sudutnya. Tuh, itu alfa. Lanjut. AK sendiri adalah setengah A akar 6. Yaitu 2 akar 6. Kenapa? Karena A-nya sendiri adalah nilainya 4. Lanjut. AL sama dengan LM sama dengan 1/4 AC. Nah, 1/4 AC. AC sendiri apa, Pak? AC sendiri adalah A akar 2. Oke. Nah, kita lanjutkan. A-nya sendiri tadi 4, berarti AL sama dengan LM sama dengan akar 2. Oke, lanjut. KL. KL bisa kita dapatkan dari akar dari KM kuadrat ditambah ML kuadrat. Nah,
didapatkan hasil 3 akar 2. Oke, lanjut. Nah, kita sudah memisahkan dari kubusnya. Karena AK sendiri adalah 2 akar 6 dan AL adalah akar 2, KL sendiri adalah 3 akar 2, aturan kosinus kembali yang kita gunakan. AL kuadrat sama dengan AK kuadrat plus KL kuadrat dikurang 2AK kali KL cos alfa. Yang kita cari adalah yang alfanya. Kita masukkan nilai-nilai yang kita dapatkan tadi. Kita manipulasi, kita selesaikan dengan yang sejenis, semuanya yang belum sejenis, nanti kita selesaikan dulu yang sejenis, yang penjumlahan, pengurangan. Lanjut. Dan kita hasilkan adalah 24 akar 3 dikali cos alfa sama dengan 40. Cos alfa sama dengan 40. Oke, langsung. 5/9 akar 3. Jadi nilai cos alfa adalah 5/9 akar 3. Oke, pastinya kalian sangat mudah lah. Bisa kalian. Nah, di sini yang terakhir kita ada latihan soal. Latihan soal yang Bapak berikan ada 1 itu kubus, yang 2 kubus lagi, yang ketiga kubus lagi kalian. Kubus semua yang Bapak berikan. Pastinya kalian bisa untuk menyelesaikannya. Semoga kalian dapat tepat waktu mengumpulkannya. Oke, yuk kita lanjutkan. Oh, maaf. Ternyata masih ada lanjutan soalnya, yaitu nomor 4 itu tentang balok, yang kelima adalah limas. Jadi, di sini Bapak memberikan 5 soal untuk kalian kerjakan dan kalian kumpul nanti di web, ya, ingatnya, di web sekolah. Nah, pembahasan soal dikerjakan di buku tugas atau latihan kelas 12, ingat ya. Kalian karena udah kelas 12 dan dikumpul di web sekolah dengan format PDF, dokumen, atau JPG. Terima kasih. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika ada perkataan Bapak yang salah ataupun kurang, keselip, Bapak mohon maaf. Nanti kedepannya kita akan belajar lebih giat kembali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Pastinya setiap soal masih ada pembahasan dan selesai urusan, kata kuncinya kalau sudah diselesaikan. Oke, Bapak akhiri pertemuan pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selamat belajar.